fundraising is a full-time job. Jadi bisnisnya pasti you're gonna be distracted gitu. Yes, you make sure your business has good enough cash flow, cash runway, that you can focus on fundraising. Halo startup enthusiast, welcome back to Starpods episode 4, sebuah podcast dari Skystar Ventures UMN, di mana kita mengundang founders, leaders, dan juga practitioners dari startup ekosistem. Dan hari ini bersama dengan aku Cynthia, ya, kita akan ngobrol-ngobrol. Topiknya hari ini seputar investment untuk startup. Jadi apakah investment ini wajib atau enggak sih untuk membantu startup itu bisa scale up gitu ya. Nah, tapi sebelum memulai, karena podcast kita hari ini akan rilis ya di Hari Kartini. Jadi aku mau mengucapkan selamat Hari Kartini dulu untuk seluruh perempuan-perempuan di Indonesia ya. Karena kita tahu sosok Raden Ajeng Kartini ini sangat powerful dan juga sangat berjasa gitu ya dalam mengempower perempuan-perempuan di Indonesia. Dan tentunya semoga semangatnya Kartini ini bisa terus kita bawa untuk berkarya dan juga meraih mimpi-mimpi kita sebagai perempuan dan juga menjadi versi Kartini masa kini dari diri kita masing-masing gitu ya. Oke, hari ini spesial karena edisi Kartini, jadi bintang tamu kita juga seorang perempuan cantik ya. Ini asal Indonesia juga, made from Indonesia. Dan karena topiknya seputar investment, jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama Gabriela Thohir sebagai investment associate dari Skystar Capital. Hai Gaby. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Excited to share. Yes, oke. Jadi mungkin sebelum kita akan ngobrol ya Gap ya seputar investment, karena biasanya topik investment ini paling sering gitu ya ditanyakan atau misalnya pengen di-share tahu sama startup gitu kan. Gaby mungkin boleh kasih brief introduction dulu tentang Gaby, about your role juga dan juga mungkin tentang Skystar Capital. Sure. Halo, nama saya Gaby dari Skystar Capital. Saya bekerja di sana sebagai investment associate. Jadi saya banyak melihat dan bertemu dengan founder-founder, mendengar cerita tentang bisnisnya dan juga nanti membantu tim saya di Skystar membuat keputusan apakah kami ingin berinvestasi atau enggak. Jadi hopefully this session will be super interesting untuk kalian semua yang tertarik belajar lebih nih tentang startup investments. Oke. Sangat manis sekali ya, thank you Gaby untuk introduction ya gitu ya. Mungkin kita mau ngobrol-ngobrol santai aja gitu ya Gap hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama membuka sesi podcast kita hari ini gitu kan. Kira-kira nih Gap, apakah investment itu adalah suatu hal yang mandatory atau wajib gitu ya untuk startup supaya bisa scale up gitu jadi lebih besar? Gimana Gap kalau dari perspektif VC? Menurut aku sendiri ya, kata kunci ini tuh sebenarnya wajib. Apakah wajib atau enggak? Nah, sejujurnya itu memang ini tergantung dengan apa yang teman-teman perlukan atau merasa diperlukan untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Jadi tergantung itu jawabannya bisa iya atau tidak. Oke. Bisa iya atau tidak gitu ya, tergantung dari kebutuhan gitu nanti. Berarti kira-kira nih Gap, kalau misalnya memang dia butuh gitu ya untuk dapat investment gitu kan. Kenapa sih kira-kira faktor apa nih Gap yang bisa dijadikan consideration untuk startup? Aku butuh atau enggak ya untuk cari investment dari VC? Ya, jadi memang menerima pendanaan dari VC itu sangat membantu untuk founder-founder, apalagi founder-founder yang bootstrapping ya, karena memang pendanaan dari VC itu membantu memecahkan beberapa masalah-masalah yang sering dialami oleh seorang founder. Contohnya, founder tidak akan memiliki modal yang terbatas untuk mengembangkan ataupun bereksperimentasi dengan bisnisnya sendiri. Itu nomor satu. Nomor dua, founder juga sekarang akan memiliki atau mendapati koneksi-koneksi yang bisa membantu mereka scale up bisnisnya. Itu nomor dua nih. Nomor tiga, founder sendiri juga akan menerima atau mendapat informasi atau wawasan lebih nih tentang industri-industri lain. Contohnya kalau foundernya beraksi dalam industri kosmetik, akan membantu juga untuk mereka mengetahui tentang industri FMCG, contohnya distribusi. Oke. Dan terakhir yang paling penting juga adalah founder akan mendapatkan bisnis partner yang sekarang bisa diandalkan. Jadi tidak lagi seorang founder itu harus memecahkan masalah sendiri. Jadi
memang mendapat pendanaan dari VC itu sesuatu hal yang mungkin bisa bermanfaat sekali untuk founder. Karena menurut saya dari pengalaman saya sendiri juga VC kan tidak akan berinvestasi ke semua atau sembarang bisnis. Jadi ini juga membuat apa ya bisa dibilang keyakinan atau menambahkan kepercayaan diri bahwa bisnis ini itu promising gitu. Oh, oke. Jadi tadi kalau misalnya Gaby udah sebutin ada beberapa hal gitu ya yang sebenarnya bisa jadi perubahan dan juga sebenarnya itu hal yang positif gitu kan kalau misalnya startup itu mendapatkan investment gitu. Balik lagi wajib atau tidaknya itu tergantung kebutuhan masing-masing gitu. Tapi tadi ada beberapa value yang di-highlight sama Gaby gitu ya. Yang pertama tentunya dari segi pendanaannya udah tidak lagi bootstrap gitu ya. Terus kemudian juga dari network, karena ternyata dengan dapat investment bukan cuman in terms of money aja ya Gap ya gitu, tapi ada support lain nih gitu dari network. Terus kemudian juga ada insight dan juga business partner, ini berarti dari visinya ya Gap? Benar. Saya sendiri kan juga menjadi bisa dibilang business partner yang akan membantu founder-founder mengembangkan bisnisnya. Oke. Nah, kalau misalnya dari Gaby sendiri gitu ya di Skystar Capital kan pasti ada portfolio startup yang udah dikasih fund gitu kan. Kalau misalnya kayak investment gitu. Nah, biasanya apa sih ya perubahan yang paling kelihatan gitu, yang paling terlihat nih dari startup sebelum dan sesudah mereka tuh dapat investment gitu? Iya. Saya juga berhubung saya bekerja di visi yang di tahap awal ya. Jadi kan memang fokus itu di tahap awal. Jadi tentu saja ada perubahan dengan cara founder menjalankan bisnisnya setelah menerima pendanaan. Yang nomor satu dan paling penting sebenarnya adalah biasanya VC akan berinvestasi dalam bentuk ekuitas. Yang dimaksud ekuitas adalah in exchange for the capital atau modal yang diperlukan, seorang investor akan menerima saham, akan menjadi pemegang saham bisnis tersebut. Jadi tentu sebagai founder yang sebelumnya mungkin pemegang sahamnya hanya mereka, kontrol dan fleksibilitas atas bisnisnya sendiri pasti berubah. Ya, tapi menurut saya sebenarnya ini bukan hal yang negatif ya, karena seperti yang tadi saya bilang ada beberapa hal yang pasti akan diterima in exchange for pendapatan tersebut. Dan yang lebih pentingnya lagi, investor ini juga akan menjadi seperti tadi saya bilang bisnis partner yang memiliki motivasi besar untuk memastikan bahwa bisnisnya akan terus berkembang. Jadi jangan takut atau jangan khawatir karena seorang investor yang baik dan benar pastinya tidak akan menyesatkan founder ataupun membuat atau mengarahkan kepada keputusan yang akan berdampak buruk gitu kepada bisnisnya. Jadi tadi kalau misalnya tadi Gaby bilang gitu ya, tentunya aku setuju banget gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang didapatkan, pasti berarti ada sesuatu juga yang harus berubah ya, ditukar gitu ya, ada exchange gitu kan. Nah, kira-kira nih Gap, tapi kalau misalnya tadi Gaby udah bilang gitu kan, sebenarnya jangan takut gitu, karena harusnya investor itu juga tidak akan memberikan syarat atau rekomendasi yang menyesatkan gitu ya untuk bisnisnya gitu. Nah, tapi sebenarnya sejauh apa sih Gap peran dari let's say misalnya investor gitu kan dalam memberikan saran atau rekomendasi atau misalnya membuat keputusan yang nantinya akan menentukan nih kayak bisnisnya sebuah startup itu seperti apa. Nah, sebenarnya se-powerful atau sebesar apa sih gitu biar orang ada data. Iya. Dari pengalaman saya juga Skystar Capital kami memang sangat membantu founder-founder yang seringkali juga adalah first time founder ya. Jadi sebenarnya dalam sisi to what extent ya kami bisa membantu itu sebenarnya up to the founders. Jadi kami dengan sangat happy to help gitu. Cuman kami juga mengerti bahwa ini adalah bisnis foundernya gitu. Dan kami hanya bisa membantu sebatas apa yang foundernya sebenarnya nyaman untuk menerima bantuannya gitu. Tapi mungkin kalau misalnya secara teknis ya, to what extent itu sebenarnya bisa di-define. Di-define itu dari shareholding. Berapa persen saham yang dimiliki oleh investornya. Tentu kalau investornya
memiliki saham yang lebih banyak daripada foundernya, eventually ini juga bisa terjadi. Maka memang investornya akan memiliki quote unquote kontrol dirinya gitu. Tapi biasanya kalau investasi pertama kedua itu nggak harus khawatir sih. Oke. Jadi kalau masih di awal, jangan terlalu khawatir ya gitu, tapi lakukan dulu aja gitu ya, Gap ya. Oke. Ini untuk membantu gitu. Yes. Jadi yang pasti mungkin angle-nya itu adalah tadi yang bagus dari Gaby, justru karena investor yang memberikan investment, justru tidak mau juga memberikan keputusan yang menyesatkan untuk startupnya gitu ya. Oke, nah sekarang mungkin kita untuk teman-teman startup entusias yang mungkin startupnya juga masih early stage gitu ya, lagi cari tahu gitu kan, biasanya nih ya, kira-kira tuh kriteria apa sih yang mungkin dilihat atau misalnya dijadikan pertimbangan sama VC untuk memberikan investment ke sebuah startup? Oke. Untuk kami di early stage, sebenarnya yang kami lihat atau yang kami ingin cari dalam bisnis untuk diinvestasikan adalah ketiga hal ya. Nomor satu itu scalability. Jadi kami ingin melihat bisnis yang ada growth potential yang cukup besar dan juga market size yang cukup besar juga gitu. Scalability nomor itu. Nomor dua itu sebenarnya sustainability. Apakah bisnis ini memiliki model bisnis yang layak? Dan model bisnis yang bisa di scale up dengan cara yang cukup sehat. Nomor tiga sebenarnya adalah tim. Kami sangat mencari tim yang atau founder yang passionate dengan bisnis yang mereka jalankan. Dan juga pentingnya juga adalah founder atau tim yang memiliki pengalaman atau skills yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini. Memang sebenarnya kami suka melihat ini itu dalam pitch-nya atau dalam deck-nya seorang founder gitu. Cuman apa yang ditampilkan, apa yang ditunjukkan kepada investor sebenarnya fully up to the founders gitu. Biasanya yang saya sarankan adalah untuk founder mungkin memposisikan diri dalam duduk atau tempat duduk investornya. Jadi if I was an investor, what would I like to see to be confident in investing in a company? Oke. Tadi ya ada beberapa kriteria jadi yang mungkin bisa diperhatikan gitu ya in terms of scalability-nya, terus kemudian market size-nya seberapa besar gitu kan, terus kemudian juga sustainability dan juga timnya atau founders-nya nih ya Gap ya. Apakah emang punya kemampuan atau pengalaman membangun bisnis di sektor tersebut gitu misalnya ya. Oke, itu tadi udah dikasih bocoran ya. Nah tapi sekarang kita mau tanya gitu Gap, penasaran gitu. Apakah misalnya nih untuk beberapa venture capital tertentu gitu, ada nggak sih pertimbangan, karena kan tadi founders atau tim itu jadi salah satu aspek yang dilihat gitu ya, dipertimbangkan. Nah ada nggak sih consideration-nya itu untuk menghasilkan sebuah investment itu dilihat dari gendernya, atau misalnya more on female founder atau misalnya male founders, ada nggak kayak gitu? So a good or a wise VC will not discriminate business based on gender. Jadi kalau misalnya investor yang baik, fokusnya atau yang paling penting adalah sebenarnya apakah bisnis ini bisa berkembang. Namun saya juga nggak bisa berbohong dan bilang bahwa gender bias tidak sama sekali tidak terjadi ya. Jadi mungkin beberapa contoh gender bias itu bisa terlihat di mana sih gitu ya contohnya ya. Nomor satu itu sebenarnya pitching style. Jadi memang founder perempuan dan founder laki-laki cenderung punya topik-topik yang berbeda yang mereka suka diskusi. Contohnya kalau founder perempuan itu cenderung suka atau fokusnya itu mendiskusikan resiko bisnis dan cara mereka mitigasi risiko itu. Nah, founder laki itu biasanya suka fokusnya itu terhadap growth potential atau strategi. Jadi sebenarnya tanggung jawab kami sebagai investor adalah untuk sadar atas kecenderungan ini, dan juga put active effort untuk mendiskusikan hal-hal lain gitu dengan foundernya. Contohnya dengan perempuan kami harus dengan aktif menanyakan tentang strategi gitu, atau dengan founder laki-laki memastikan bahwa kita juga diskusikan tentang risiko bisnisnya. Itu contoh satu. Contoh dua juga sebenarnya dalam
sektor. Jadi kadang-kadang orang cenderung berasumsi ya bahwa founder perempuan itu mungkin paling berpengetahuan tentang industri kosmetik, fashion gitu kan. Dan mungkin asumsinya adalah founder perempuan itu nggak tahu nih tentang atau kurang tahu lah tentang industri finansial. Tapi itu sebenarnya juga salah satu tanggung jawab investor untuk tidak memakai stereotypes gitu. Saat mengevaluasi seorang founder atau seorang bisnis atau sebuah bisnis. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin kembali ke pertanyaannya Mbak ya. Jadi yang paling penting untuk seorang investor sebenarnya adalah apakah investment ini akan terus berkembang. Karena kebanyakan VC kan tentu investasi itu untuk for profit gitu ya. Jadi itu sih yang paling penting. Oke. Menarik banget tadi Gaby udah highlight ya beberapa pendekatan yang ternyata even waktu pitching aja nih beda-beda nih pendekatannya karakternya kalau misalnya female founders sama male founders gitu ya. Tapi tadi yang di highlight sama Gaby itu adalah sebenarnya dari segi bisnisnya dan itu akan lebih digali gitu ya secara objektif sama para VC dan juga investors gitu ya. Oke. Kita lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya gitu ya Gap. Kalau misalnya tadi kita udah bilang gitu ada beberapa karakteristik yang emang dilihat sama VC ketika mau memberikan investment ke sebuah startup gitu ya. Nah kalau misalnya sekarang gitu ya Gap, seperti yang kita tahu biasanya itu startup itu key playersnya banyak gitu dan biasanya itu mungkin bisnisnya tuh mirip-mirip gitu ya. Ya kan, mungkin kayak e-commerce atau misalnya nanti fintech itu lagi banyak gitu. Nah sebenarnya gimana sih membedakan itu dan apa nih ketika ada yang mirip-mirip gitu ya? Apa nih yang membuat VC itu memutuskan untuk invest sama salah satunya? Oke. Jadi kalau di tim saya ya, kita tuh suka yang startup itu yang punya yang kami panggil superstar factor gitu. Dan itu bisa dilihat dari beberapa kriteria ya. Jadi apakah startupnya punya tim yang sangat menakjubkan contohnya gitu, atau di antara kompetitor lain apakah startup ini traksinya paling bagus gitu. Atau apakah model bisnis startup tersebut menurut kami adalah approach atau pendekatan yang paling benar gitu contohnya. Jadi berbagai macam sih sebenarnya alasannya bagaimana cara kita bisa memilih startup mana nih yang seharusnya kita dukung gitu ya. Tapi mungkin peran founder di proses ini adalah untuk menunjukkan superstar factor ini gitu. Walau dari pitch-nya, dari pitch deck-nya ataupun dari performance-nya sendiri gitu. Jadi sebenarnya ketika mungkin model bisnisnya atau misalnya type of startupnya itu mirip-mirip dengan yang sudah ada gitu ya. Sebenarnya masih ada potensi gitu ya Gap ya untuk tetap mendapatkan investment. Kalau misalnya mungkin ada keunikannya dan juga tadi superstar factor-nya itu bisa ditunjukin ke investor ataupun ke venture capital kalau misalnya mau cari investment gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita berbicara tentang tadi tuh mencari investment gitu ya, Gap. Nah, kalau misalnya startup yang udah dapat investment gitu kan. Nah, terus gak berhasil nih gitu untuk manage fund-nya secara wise dan juga secara bisnis gitu. Apa nih Gap yang bakal terjadi gitu? Jadi memang biasanya sebelum foundernya sendiri atau startupnya sendiri menerima pendanaan, salah satu proses atau salah satu bagian dari proses investasi seorang VC itu sebenarnya untuk bekerja dengan foundernya untuk membuat rencana keuangan, financial plan ataupun financial projections. Jadi memang ini itu sesuatu yang harus atau sebaiknya dipersetujukan antara foundernya dan juga investornya. Jadi ekspektasi pertumbuhan atau perkembangan bisnisnya setelah dapat pendanaan itu udah cukup jelas tuh.
Oke. Nah, kalau misalnya setelah menerima pendanaan, ada perubahan nih dari rencana finansialnya, rencana keuangannya. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab foundernya juga untuk memberi notifikasi nih ke investor. Ada perubahan nih, mungkin financial projections-nya harus di-tweak sedikit gitu. Nah, sebenarnya konsekuensi bisa dibilang mismanagement modal gitu ya. Dan senario-senario yang terjadi setelah itu tergantung seberapa parah ya. Jadi kalau misalnya parah banget, mungkin investornya juga bisa meminta modalnya kembali. Itu salah satu senario yang bisa terjadi. Atau kalau misalnya mismanagement modalnya itu adalah karena attitude foundernya gitu ya. Mungkin juga, dan mungkin kalau misalnya bisnisnya masih bagus gitu, contohnya mungkin juga investornya dengan by votes, majority voting shareholder gitu ya, memilih untuk menggantikan foundernya. Itu juga bisa, tapi jarang sih terjadi. Biasanya investornya akan duduk kembali dengan foundernya dan diskusi ulang nih. Yang sudah terpakai nggak apa-apa. Tapi ke depannya apa yang kita harus prioritaskan untuk menggunakan dananya dengan baik dan benar gitu ya. Contohnya gitu sih. Oke, menarik ya. Jadi ada beberapa, tentunya pasti ada beberapa resiko gitu ya, Gap ya. Yang karena bisnis udah pasti resikonya banyak gitu kan. Nah, kalau misalnya tadi kita bilang kalau misalnya gagal, berarti kan ada opsi-opsi yang akan diambil gitu ya sama VC dan juga sama investor gitu. Nah, tapi sekarang gimana nih Gap, kira-kira sebuah startup gitu ya untuk bisa ketika mereka terima fund atau misalnya terima investment, gimana caranya nih supaya bisa dinavigate dengan baik supaya itu justru benar-benar membuat atau membantu startup itu scale up gitu, bukannya sebaliknya. Benar. Jadi rekomendasi saya sih sebenarnya semua founder itu sebelum fundraising pertanyakan kepada diri sendiri 2 pertanyaan ini. Nomor 1, sebenarnya apa sih yang saya cari dari pendanaan ini dan dari investor? Itu nomor 1. Nomor 2, itu sebenarnya apa yang saya bisa terima atau harga apakah yang saya bisa terima untuk mendapatkan resources ini gitu. Dan harga ini itu sebenarnya berhubung kembali kepada ekuitas ya, shareholding kan. Karena mungkin kami seorang founder pastinya nggak mau overdilute mereka sendiri gitu, atau memberi terlalu banyak saham kepada investor lain kan, apalagi di tahap awal. Jadi dengan pertanyaan itu, financial plan yang tadi saya sebutkan itulah akan dibuat sama foundernya gitu. Nah, financial plan itu biasanya dengan investor, even sebelum mendapat investasi, itu akan dinasehatin gitu, dipertajam lah bisa dibilang gitu. Jadi seharusnya dengan rencana ini sebelum menerima pendanaan aja sudah jelas nih penggunaannya akan seperti apa. Yang paling penting ke depannya adalah menurut saya always do frequent checkups gitu dengan foundernya. Mungkin setiap bulan atau kalau misalnya darurat setiap minggu gitu, agar memastikan bahwa tadi niat yang dicari atau hal-hal yang dicari sebelum mendapat pendanaan itu benar-benar tercapai gitu. Ya, kami panggilnya key results ya. Key results yang dicari benar-benar tercapai. Oke. Jadi di awal itu biasanya udah di set dulu ya Gap ya, kurang lebih seperti apa key resultnya, hasil apa yang mau dicapai. Terus kemudian juga nanti gimana nih cara pencapaiannya itu juga tentunya akan dipetakan sama-sama gitu ya Gap. Nah sekarang kalau misalnya dari perspektif startup gitu ya, ketika mungkin kita bisa bilang yang mendengarkan menyaksikan ini tuh ada yang benar-benar masih awam banget gitu ya Gap. Jadi gimana sih gitu, kita juga sering dapat pertanyaan gitu, mungkin Gaby juga cara menentukan valuasi perusahaan mereka gitu atau startup mereka gitu, maksudnya pasti ada hitungannya, tapi aspek-aspek apa aja nih Gap gitu yang harus mereka consider untuk menentukan itu. Ya, sebenarnya valuasi perusahaan itu bisa dilihat sebagai formula ya, kita bisa bilang gitu. Jadi valuasi perusahaan itu sebenarnya terhubung sama
berapa banyak yang sebenarnya lagi dicari, pendanaan yang dicari, Yes. dan juga dilution kan tadi, dilution of shareholding gitu. Oke. Jadinya biasanya harapan kami sebagai investor atau keinginan kami sebagai investor adalah untuk founder memiliki shareholding paling besar tentunya. Yes. Karena seharusnya founder yang menjalankan bisnisnya seharusnya ya kepemilikan bisnisnya ya paling besar seharusnya foundernya. Yes. Jadi biasanya yang akan dimainkan adalah dua lever itu. Apakah dana yang dicari diturunkan atau apakah dilution yang diturunkan gitu. Kalau misalnya dilution yang diturunkan, ini udah agak teknis maaf ya. Tapi inti cerita adalah kalau misalnya kita nggak mau nih sebagai founder melepas terlalu banyak shareholding, Yes. mungkin mencari dananya juga nggak bisa besar-besar gitu. Karena nanti valuasi perusahaannya akan terlalu mahal gitu. Jadi sebenarnya dua bagian ini yang harus diperhatikan, dan makanya tadi financial plan atau rencana untuk memakai penggunaan dananya itu harus ditentukan sebelum mulai fundraising gitu. Biar kira-kira kita tahu nih perusahaan kita atau bisnis kita itu value-nya how much gitu. Betul. Itu satu ya. Satu cara. Cara satu lagi itu sebenarnya dari pendapatan. Jadi tergantung pendapatan perusahaannya kayak gimana. Biasanya ada yang kami panggil revenue multiple nih. Jadi dalam industri biasanya kami ambil average-nya lah kira-kira kelipatannya compared to bisnis-bisnis lain atau bisnis tradisional. Bisnis yang seperti kita itu berapa kali lipat pendapatan sih? Kadang 2 kali lipat, kadang 3 kali lipat, kadang 10 kali lipat gitu. Jadi kita bisa benchmark nih, kira-kira pendapatan saya X gitu. Revenue multiple industrinya misalnya 2 kali. Dapatlah evaluasinya. Oke. Menarik ya, ini sebuah tips baru nih ya, karena biasanya kita sering banget dapat pertanyaan gitu ya. Terus caranya menentukan valuasi perusahaannya gimana nih? Itu mungkin ada ya kepo juga, atau misalnya ada startup yang mau pitching terus dia itu bingung nih karena kan disuruh sebut ya butuh dananya berapa gitu. Nah ternyata ini tips dari Gaby ya untuk bisa menentukan itu. Mungkin kalau saya boleh tambah ya, biasanya itu kalau misalnya pendanaan, lagi ada proses pendanaan, valuasi itu biasanya akan ditentukan bersama dengan foundernya. Jadi memang sebagai founder harapannya of course ada ekspektasi dong, maunya valuasinya berapa. Tapi sebenarnya final valuation-nya itu pasti akan di set sama investornya gitu. Jadi always come with I think like kira-kira what you expect. Tapi understand juga bahwa mungkin investornya berpikir berbeda. Nah, goalnya atau tujuannya, at least kalau misalnya saya sama dengan startup adalah untuk mencapai valuasi yang adil bagi investor dan juga bagi foundernya. Oke. Itu tadi tips dari Gaby, valuasinya berarti sebisa mungkin adil, win-win, dan sebisa mungkin juga tadi foundersnya yang punya bisnisnya itu punya shareholder lebih besar gitu ya Gap idealnya. Nah sekarang kalau misalnya kita sedikit kepo gitu ya Gap, biasanya kalau misalnya kita ini kan cuman baca aja gitu ya, misalnya startup X peraih pendanaan dari visi ini di back sama visi ABC gitu. Nah ini prosesnya tuh sebenarnya biasanya kayak gimana ya Gap? Apakah kayak kita janjian yuk besok beli tas gitu atau gimana nih kira-kira Gap? Iya, jadi mungkin yang banyak orang kurang tahu ya, karena kalau misalnya ngelihat di media kan yang kelihatan artikelnya cuman suksesnya ya. Tapi di balik itu tuh sebenarnya prosesnya bisa makan waktu lumayan lama gitu. Apalagi tergantung tahap bisnisnya sendiri. Jadi kalau misalnya seed company contohnya, mungkin prosesnya lebih cepat karena sering juga terjadi pendanaan itu nggak lewat ekuitas, tapi lewat yang kami panggil convertible note. Prosesnya lebih pendek gitu. Kalau udah series A sampai seri B, seri C itu biasanya prosesnya akan makan waktu lebih lama karena due diligence-nya atau analisanya juga tentu lebih banyak yang harus dilihat gitu. Dan mungkin investornya juga lebih banyak. Mungkin kalau misalnya seed investornya cuma 1, seri A mungkin investornya 3. Di antara ketiga investor ini kan juga harus ada
keputusan atau agreement gitu. Yes. Apakah kami tertarik berinvestasi di perusahaan ini dan bagaimana nih caranya kami bisa value add ke bisnisnya. Yes. Jadi proses itu kadang-kadang bisa makan waktu lebih lama. Oke. Jadi my advice untuk founder itu make sure to jadwalin atau schedule in enough time untuk fundraising, karena bukan berarti mulai fundraising langsung dapat pendanaan gitu kan. Dan fundraising is a full-time job. Jadi bisnisnya pasti you're gonna be distracted gitu. Yes. So make sure your business has good enough cash flow, cash runway, that you can focus on fundraising gitu. Mungkin misalnya, if you think you wanna get investment within 2 months, double it lah gitu. Oke. Because in case bulan ini contohnya sebenarnya banyak kan. Yes, betul sekali ya. Jadi pasti makan waktu nggak lama. Oke. Please expect 2 times ya dari waktu yang diharapkan. Nah, sekarang berarti pertanyaannya kayak gini nih, Jeb. Ini balik lagi ke perspektif startup gitu ya. Kalau misalnya pertanyaan yang sering kita dapat juga gitu kan, kapan sih sebenarnya menentukan, atau misalnya karena mungkin ya kita tahu bahwa tadi yang Gaby juga udah bilang di awal, nggak semua VC itu invest ke startup gitu. Jadi ketika kamu dapat fund gitu atau misalnya dapat investment, itu berarti emang benar-benar bisnis kamu tuh promising gitu. Nah, tapi sebenarnya untuk perspektif startup nih, mereka itu harus ada di stage apa? Mereka sudah mulai harus consider untuk cari investment gitu, dan supaya ketika mereka pitch pun itu menjadi sesuatu yang menarik dan appealing gitu buat VC. Oke, jadi menurut saya ya sebenarnya nggak semua bisnis yang bagus perlu VC funding, dan paling penting lagi nggak semua bisnis yang tidak menerima funding tidak bisa jalan gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan pertama gitu kan, apa yang diperlukan sebenarnya, tujuan ini apa nih untuk dapat pendanaan VC gitu. Karena VC itu sangat bisa membantu bisnis berkembang, tetapi bisnisnya sendiri harus sesuatu yang cocok untuk menerima pendanaan. Karena contohnya kalau profitable business, mungkin foundernya sendiri nggak merasa perlu nge-dilute mereka sendiri. Tuh cash flow-nya positif gitu contohnya. Tetapi mungkin mereka bisa consider VC funding karena itu bisa dibilang akselerasi ya. Akselerasi pertumbuhannya. Yang tadinya mungkin marketing budgetnya cuman misalnya gitu ya kayak 20% dari revenue gitu. Sekarang dengan pendanaan you have more cash. So you can spend more on marketing gitu. Tentunya if you spend more on marketing, you can grow faster. Jadi benchmarknya sebenarnya adalah foundernya sendiri. Tahap manakah seorang founder merasa oke, kayaknya bisnisku fondasinya udah cocok nih, udah pas gitu. Sekarang saya merasa saya perlu pendanaan tambahan untuk mengakselerasi pertumbuhan gitu. Dan timingnya itu yang pas untuk menerima pendanaan VC. Jadi kalau tadi yang di-highlight sebenarnya adalah tanyakan pada diri sendiri ya, diri foundersnya nih gitu. Sebenarnya kapan dan apa sih yang dibutuhkan gitu ya, sampai mereka perlu mungkin cash lebih gitu kan, perlu investment dan juga perlu support dari VC. Karena balik lagi tadi, venture capital itu tidak hanya provide fund gitu, tapi ternyata ada hal-hal lain kan, in terms of network, as a business partner juga akan dibantu itu ya. Oke, jadi kembali refleksikan ya pertanyaan itu untuk diri sendiri ya, untuk startup ya. Nah, tapi sekarang kita mau tanya lagi nih, Gap. Kalau misalnya kita juga nggak sedikit gitu ya ketemu startup yang sebenarnya mungkin mereka udah pernah coba pitch, terus gagal gitu kan. Terus pitch lagi ke another VC, terus mungkin belum rezekinya gitu kan. Nah, kira-kira kalau menghadapi situasi seperti itu nih ya, dari perspektif startup, apa sih Gap yang harus di-improve gitu kan, atau tips apa nih supaya mereka mungkin bisa sukses di pitching berikutnya gitu, atau ada consideration apa sih sebenarnya yang membuat mereka mungkin belum cocok nih gitu untuk fun. So number one thing in my opinion is feedback. So always listen to feedback, karena
of course kalau bertemu investor pasti ada alasan lah kenapa mereka menolak gitu atau memutuskan untuk tidak memberi pendanaannya sekarang gitu. Dan biasanya seringkali ya alasannya adalah timing. Why timing? Timing itu bisa terjadi karena beberapa hal. Mungkin perusahaannya sendiri atau bisnisnya sendiri baru mulai. Jadi mungkin masih perlu membuktikan bahwa model bisnis itu berjalan. Jadi kalau misalnya bisnisnya terlalu early, terlalu baru mulai gitu, kadang resikonya terlalu tinggi nih untuk investor. Investor ingin melihat progresnya dulu ke depan seperti apa. Itu alasan timing pertama. Alasan timing kedua kadang-kadang itu masalah industri. Mungkin investor itu sendiri merasa bahwa industrinya belum siap nih. Misalnya ada founder yang mau melakukan aplikasi blockchain next level gitu. Mungkin kalau pasar Indonesianya belum siap, pasar yang ditujui belum siap, mungkin untuk investor risikonya terlalu tinggi gitu. Jadi timing itu salah satu alasan. Ada berbagai macam alasan lain, tapi seringkali adalah investor ingin melihat data tambahan nih. Untuk membuat mereka sendiri lebih yakin akan keputusan mereka untuk mendukung startup tersebut gitu sih. Jadi always listen to the feedback ya ketika bertemu, karena sebenarnya ketika kita memberikan akses atau misalnya kesempatan untuk bisa ngobrol sama VC itu aja udah suatu hal yang baik gitu, karena bare minimumnya aja pasti dapat feedback deh terkait dengan bisnisnya, dan mau dengerin atau enggak itu balik lagi keputusan dari foundersnya gitu ya Gap ya. Dan itu 100% hak seorang founder untuk menanyakan investornya gitu. Dan ya tentu itu keputusan investornya mau menjawab atau enggak gitu ya. Tapi menurut saya sih always ask karena feedbacknya kadang-kadang bisa sangat membantu. Tapi untuk startup sendiri itu ya Gap, penting gak sih untuk startup itu juga mereka tuh memfilter? Misalnya kayak, karena kan mungkin ya ada dua jenis nih, ada yang pokoknya semua pitch deck-nya dikirimin ke semua venture capital gitu ya, atau mungkin ada juga yang lebih selektif gitu ya mungkin. Nah kira-kira untuk menemukan visi yang tepat nih untuk jadi bisnis partner tadi salah satunya gitu ya Gap, hal-hal apa aja nih yang harus di-consider gitu dari perspektif visi? Jadi sebenarnya fundraising itu kan mirip sama mancing ya. Misalnya kita mau nyari ikan bawal, cari di mana ikan bawalnya gitu. Sama fundraising. Menurut saya approach yang paling baik adalah cari dulu nih investor mana yang akan tertarik dengan bisnis saya gitu. Karena misalnya kalau early stage, mungkin nggak masuk akal untuk pitching ke growth stage investor. Nggak cocok gitu kan. Ada juga investor yang fokusnya agriculture. Kalau misalnya bisnisnya bisnis fashion mungkin nggak cocok gitu. Jadi sama logikanya gitu. Maximize your chances by making sure you are what they're looking for. Gitu. Nah, nasihat saya yang kedua itu always make a list, priority list. Sama-sama kalau misalnya ada temen nih ya single gitu ya, terus dia ngiklanin gitu ya, kan agak malu gitu ya. Mirip gitu. Maksudnya I think strategize, go to investors yang you think you have the best chance. Tapi also don't start from the top. Karena semakin sering kita pitching semakin banyak feedbacknya. Jadi idealnya itu we save the best for last, biar pitch itu paling sempurna lah bisa dibilang. Tadi berarti consideration-nya adalah stage-nya disamakan ya, sama juga mungkin industrinya gitu ya. Beauty industry terus ke agriculture kan jauh ya, nanti kecuali fashion-nya buat ikan gitu ya mungkin bisa. Mungkin kita lanjut gitu kan. Kalau misalnya tadi kita udah dari perspektif visi dan juga startup gitu ya, kita mau tanya itu sebenarnya Gap, kalau misalnya dari visi nih atau dari investor gitu kan, apa sih sebenarnya expectation untuk growth dari sebuah bisnis gitu ya setelah mereka terima investment? Jadi ekspektasi pertumbuhan ya bisa dibilang ya. Itu tuh sebenarnya bisa dilihat atau di benchmark dalam 2 hal. Nomor 1 of course adalah tahap startupnya sendiri. Tentunya kalau misalnya startup masih seed mungkin nggak masuk akal nih kita minta pendapatannya X ribu USD gitu.
Sama-sama kalau misalnya tahap series B gitu, mungkin ekspektasi seorang investor adalah untuk market expansion, business expansion. Jadi harus dilihat dari sisi tahapnya. Oke. Kedua itu dari sisi industri, sama kan. Jadi contoh itu mungkin kalau misalnya bisnisnya content based business, yang paling penting atau North Star metrics-nya adalah engagement metrics gitu. Menit ditontonnya berapa gitu. Atau click through rate-nya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya bisnisnya yang berbasis SaaS, mungkin yang paling relevan, non-star metric yang paling penting adalah MRR, monthly recurring revenue gitu. Sama mungkin retention rate, cohort analysis. Jadi ekspektasinya akan beda. Cuman yang paling penting adalah berbicara terus lah sama investornya. Jadi walaupun investornya setuju untuk memberi pendanaan sekarang atau nanti, tanyakan saja ke mereka gitu. Kira-kira ekspektasi kalian untuk saya menerima pendanaan atau untuk saya bisa mengembangkan bisnisnya itu seperti apa nih gitu. Biasanya investornya bisa membantu. Contohnya kalau misalnya seed company mungkin ekspektasinya karena fokusnya untuk membuktikan model bisnis, mungkin pengguna aktifnya sekitar 25 sampai 50 ribu gitu contohnya juga gitu. Atau pendapatan per bulannya itu sekitar 50 ribu US dollar misalnya. Series A mungkin berbeda karena fokusnya adalah scaling up operations kan. Jadi mungkin pengguna aktifnya 500 ribu, pendapatan per bulannya 500 ribu US dollars gitu. Jadi memang berbeda. So always communicate with the investor. Decisionnya positif atau enggak, it will make you stronger next time. Gitu sih. Ya, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari Gaby tadi rekomendasinya itu adalah untuk selalu set metricsnya sama-sama dengan investorsnya gitu, karena mungkin pastinya ada ekspektasi gitu ya pertumbuhan masa setelah sebelum dan juga setelah dapat fund gitu ya, dan itu harus dikomunikasikan, dan itu balik lagi ke stage-nya tadi ada di mana gitu, karena mungkin traction-nya, numbers-nya yang diukur akan berbeda gitu, sama juga sektornya gitu dari bisnisnya gitu, karena mungkin nanti akan lebih difokuskan di mana nih titik beratnya gitu ya guys, untuk growth-nya. Nah kemudian sebagai visi gitu ya, kita kepo nih gitu, mungkin kita dari perspektif startup dan juga orang awam gitu ya, bukan not VC gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya Gaby nih sebagai investment associate gitu ya, atau misalnya dari venture capital representatif, biasanya apa aja sih Gap yang dimonitor gitu kan, karena as a business partner gitu kan, apa sih yang dimonitor dari sebuah startup untuk make sure bahwa mereka itu on track nih? Jadi tadi yang seperti saya bilang, standarisasi itu nggak ada ya, karena setiap bisnis berbeda. Tetapi biasanya yang kami monitor atau yang kami lihat ada dua kategori. Satu itu financial metrics, seperti revenue, pendapatan, mungkin net burn-nya, mungkin marketing spend-nya gitu. Hal-hal itu yang kami bilang financial metrics. Tapi di sisi lain yang kami juga perhatikan adalah operational metrics atau performance metric. Jadi metrik-metrik yang menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan sebuah bisnis yang mungkin tidak langsung terkait kepada pendapatan. Contohnya kalau misalnya bisnis edutech gitu ya, edukasi. Mungkin financial metrics-nya tentu adalah revenue kan, pendapatan yang diterima. Tetapi operational metrics atau KPI metrics-nya performance metrics-nya adalah jumlah pelajar yang onboard di platform gitu contohnya. Jadi mungkin user atau pelajar yang menggunakan platformnya ada yang berbayar dan ada yang enggak. Bukan berarti kalau misalnya revenue-nya tidak berkembang atau bertumbuh, total pelajarnya juga tidak bertumbuh kan. So there is possibility that your users are growing, but they're not necessarily paying. So then that raises the question, pertanyaannya akan muncul dong. Bagaimana nih caranya nih perkembangan user saya selalu bertumbuh, tapi mereka nggak berbayar gitu. So then it becomes a question of conversion, conversion from user to paying user gitu. Jadi metrik kayak gitu itu yang kita biasanya lihatin. Financial metrics dan juga operational metrics.
Oke, jadi sebenarnya visi ini fund dalam memberikan fund itu wise juga gitu ya. Bukan cuma dilihat dari financialnya aja gitu, tapi ada matriks lain ya, Gap ya, yang dilihat untuk mendefinisikan startup ini growing atau enggak. Terus karena tadi as a business partner juga tentunya bisa memberikan rekomendasi ya, Gap ya tadi. Gimana nih biar bisa benar-benar scale in terms of traction atau mungkin bisnis modelnya gitu ya, Gap ya. Oke, menarik ya. Jadi ada banyak value lain gitu dari mendapatkan pendanaan, bukan cuma sekedar dari nominal value for money-nya aja. Oke, nah kemudian mungkin dari Gaby nih, ada nggak sih tips gitu ya from visi perspektif untuk startup yang mungkin sekarang masih di awal gitu ya, baru mau mulai cari investment gitu ya, atau misalnya even mungkin baru mau pertama nih gitu untuk pitching gitu, kira-kira how to make it at least kayak successful atau not bad lah on your first pitch gitu. Okay. My number one advice is kalau bisa jangan membuat pertemuan pertama itu langsung pitching. Always invest your time beforehand. Build a relationship nih sama investor karena sebelum kalian siap untuk menerima pendanaan. Kenapa? Karena saat nanti fundraising kita lebih jelas juga nih preference visinya seperti apa, mereka sukanya apa gitu kan, ekspektasi mereka untuk bisnis yang seperti kalian seperti apa gitu kan. And mungkin kami sendiri, kita semua juga pasti udah pernah ngalamin ya kalau misalnya orang SKSD gitu contohnya nggak nyaman gitu kan. Always try to approach them to build a relationship gitu, bersahabat dulu lah gitu contohnya. Dan bertemu visi itu nggak harus di kantor mereka gitu contohnya. Kami sebagai investor, sebagai visi juga sering nih ikut events, demo days, incubator program gitu. Dengan niat mau membantu startup lebih awal lagi gitu. Jadi ini kesempatan yang paling pas nih, paling perfect sebenarnya untuk mungkin kenalan dulu gitu, cerita sedikit tentang bisnisnya. Jadi I think that will maximize your chances a lot more karena investor sendiri sekarang mengenal kalian bukan hanya sebagai bisnis tapi sebagai orang juga sebagai individu. Kami juga udah kenal and usually it's harder to say no to friends. Benar-benar. Walaupun sebagai visi kita harus objektif ya. Yes. Gitu sih. Oke, jadi itu tadi advice yang tidak ada di mana-mana ya, yaitu build relationship. Jadi build your own network sebenarnya itu penting banget ya. Kalau misalnya tadi Gaby juga udah kasih hint gitu kan, mungkin belum ada akses sama sekali gitu kan ke visi. Gimana caranya? Ternyata representatif dari visi ini banyak banget datang ke networking events, demo day, atau mungkin meet the visi. Sekarang acara-acara seperti itu sudah banyak banget ya Gap ya. Jadi itu juga salah satu opportunity yang jangan sampai dilewatkan. Untuk bisa network langsung, kenalan langsung sama teman-teman dari visi. Oke, dan biasanya nggak harus langsung pitch gitu ya Gap ya. Harus kenalan dulu. Mungkin another advice was actually always read. The more information you get, the more prepared you are. Jadi kayak sekarang itu banyak banget visi-visi, incubator programs, accelerator programs yang memberi informasi lebih nih, seperti informasi yang diberikan di podcast ini contohnya gitu ya. Always read, always listen, always be eager to learn gitu. Karena banyak sekali informasi yang di luar, yang di internet gitu ya. Sebenarnya bisa banget membantu, cuma mungkin suruh dicari gitu. Jadi don't worry, biasanya visi-visi juga pasti akan sharing kok educational tips gitu di sosial medianya, di LinkedIn. Jadi jangan malu kepoin gitu contohnya. Biasanya kita sebagai orang Indonesia ya cenderung minder gitu. Tapi actually the more you learn, the better you are, the more prepared you are. Nanti pitch-nya juga semakin mantap gitu. Investor juga kalau nonton pitch founder yang udah siap gitu ya, itu tuh ada bedanya gitu. Oh ini orang pasti mengerjakan PR, dan kedengarannya yakin banget gitu. Actually half of the decision is confidence. Kalau founder confident, VC-nya juga merasa kayaknya ini orang bisa nih menjalankan bisnisnya.
Oke, jadi di awal justru jangan malu-malu, jangan minder gitu ya. Yes. Karena kalau misalnya bukan foundersnya, siapa lagi yang harus membangun kepercayaan terhadap bisnisnya di awal ya? Itu harus selalu dari foundersnya gitu. Dan tadi selalu belajar gitu, karena sebenarnya sekarang itu semua sudah accessible ya Gap ya. Di internet, di social media itu semuanya udah tersedia informasi-informasi, tips-tips dan juga kayak konten-konten seperti ini ya, tentunya bermanfaat. Oke, jadi itu tadi mungkin sedikit tips ya dari Gaby dan juga final words mungkin ya untuk menutup sesi podcast kita hari ini gitu ya. Tadi kita udah dapat bocoran apakah harus atau enggak startup itu mencari investment. Dan tadi Gaby juga sudah bilang ya, kalau misalnya bukan berarti tanpa investment bisnis tidak bisa jalan gitu kan, tapi memang ada sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Dan itu tadi berarti sedikit tips yang udah kita bagikan untuk teman-teman startup enthusiast. Terima kasih aku mau mengucapkan untuk Gaby untuk ngobrol-ngobrol hari ini ya. Semoga memberikan manfaat dan juga insight untuk teman-teman startup enthusiast yang mungkin lagi mau ngembangin bisnisnya, scale up, atau misalnya mau membuka jalan nih mencari network ke visi juga gitu. Dan untuk teman-teman startup enthusiast, terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan ya. Kita tentunya akan ada episode-episode Startpods berikutnya dengan bintang tamu dan juga topik yang tidak kalah menarik. Jadi, see you on the next episode. Bye-bye.